Mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Abiku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjit, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf rekan sejawat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita di sini masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat seiring salam tak lupa kita panjatkan, tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izin berdirinya saya di sini di depan bukan untuk menggurui, tetapi di sini kita belajar bersama-sama. Dengan salah satunya izin memperkenalkan, di sini saya TGP Angkatan 09 melaksanakan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Budaya positif apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Apa saja yang terdapat di dalam budaya positif? Saya Oke, Mbak Pris, silakan. Silakan. terima kasih atas waktunya Pak Seteben. Budaya positif itu terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Ya, benar. Budaya itu adalah kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan. Sedangkan positif itu pasti ada lawannya negatif. Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan apabila kita sebagai tenaga pendidik, tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menjadi contoh kepada peserta didik. Itu Pak. Oke, Pak Pris, terima kasih. Ya, memang benar ya. Budaya positif itu yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan baik positif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh di dalamnya seperti disiplin, tanggung jawab, berakhlak mulia. Terus apa lagi? Mencintai. Ya, disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia. Ya. Oke. Kemudian di sini terdapat konsep inti tentang budaya positif itu ada 8, di mana yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu bagaimana Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Yo,
Ada yang tahu? Berdiferensiasi. Oke, Pak Fikri silakan. Oke, terima kasih Pak Bin. Saya kalau salah nggak apa-apa ini. Ya. Jadi menurut saya berdiferensiasi itu kita harus mengajarkan peserta didik itu semua peserta didik itu tidak sama ya itu. Jadi ada yang mungkin mereka itu menangkap pembelajaran kita melalui penglihatan ya, ada juga mungkin menangkap pembelajaran kita melalui pendengaran, mungkin juga ada kita dengan dua-duanya, ada juga mungkin dengan perasaan itu Pak Ben. Oke, terima kasih buat Pak Fikri. Ya, benar sekali Bapak Ibu sekalian. Berdiferensiasi itu pembelajaran kita lakukan berdasarkan kebutuhan murid, ya, berdasarkan kebutuhan peserta didik, ya. Karena setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda karakternya, daya tangkapnya juga berbeda-beda. Maka dari itu kita berikan yang berdasarkan kebutuhan peserta didik tersebut. Oke, terima kasih Pak Fikri. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa dewasa berhak memaksa. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, di mana posisi kontrol guru itu ada yang tahu Bapak Ibu ada berapa? Ada 5. Ya, benar sekali ya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua teman. Ketiga pemantau. 4 Sebagai membuat rasa bersalah. Dan yang kelima sebagai, iya benar sekali Bu Teguh, sebagai manajer. Ya, nah di sini ilusi guru mengontrol murid itu sebagai apa? Ya, dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, apakah sebagai teman, sebagai manajer, ya, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, ya, dalam studi kasusnya. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini penguatan positif, ya. Penguatan positif itu ternyata Bapak Ibu sangat efektif dan bermanfaat, ya, Bapak Ibu. Jadi dalam penguatan itu, penguatan positif itu perlu kita terapkan karena dampaknya sangat efektif dan sangat bermanfaat, ya Bapak Ibu. Kemudian next, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Oke, kita ambil contoh. Ada yang tahu ilusinya bagaimana? Yuk, Pak Fikri, silakan. Yuk, silakan. Membuat rasa bersalah. Jadi apa namanya? Ya mungkin ini Bapak Ben. Awal-awal itu saya sering kalau mungkin ini karena kondisi saya capek juga gitu ya. jadi kondisi saya capek, jadi untuk sedang belajar itu biasanya saya apa namanya berbicara pada murid itu gini. Oh iya. Kalau saya bilang seperti ini Pak Ben, apa namanya? Bapak sudah jauh-jauh gitu ya dari Kuning gitu ya, melewat gunung, lewat Lembah gitu ya.
Terus lihat kalian itu tidak memperhatikan bapak, jadi bapak sangat mungkin kecewa gitu. Mungkin itu bapak salah satu yang membuat merasa bersalah gitu. Oke. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Ternyata membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter peserta didik ya Bapak Ibu. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di situ kita menyampaikan berbicara seperti itu membuat peserta didik tadi dia merasa bersalah. Merasa bersalah berarti itu dapat menguatkan suatu karakter. Oke, lanjut. Oke. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai ini Pak, posisi kontrol. Posisi kontrol ya? Ya. Oke. Tadi membuat merasa bersalah. Ya. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon mendekatkan teori kontrol. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kita berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu, setiap kebutuhan orang ya itu pasti tidak sama, pasti berbeda-beda. Ya, ada yang lebih cepat menguasai, ada yang lebih lambat, ada yang benar-benar kita harus ekstra. Ya, benar-benar ekstra kita menyampaikan sesuatu itu supaya yang bersangkutan itu memahami. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Stimulus respon, kemudian teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Saya menggambarkan Pak Fikri itu begini, sedangkan Pak Eko menggambarkan Pak Fikri itu begini, ya. Jadi pasti berbeda, ya Bapak Ibu, tidak akan sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa bisa kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Bisa tidak? Bisa. Gimana Pak Kris? Bisa. Bisa ya? Bagaimana caranya? Caranya? Ya. Ya, orang tahu, orang itu dikasih tahu bagaimana caranya kamu harus sama dengan saya. Oke. Itu bisa dilakukan dengan cara, tidak bisa ya kita serta-merta, tetapi kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara berdiskusi, ya, dengan cara berdiskusi. Kita tidak bisa langsung serta-merta langsung menembak harus sama dengan saya, ya, tidak bisa. Oke. Kemudian stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ya, belum tentu perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku memiliki suatu tujuan. Ya, Bapak Ibu. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebangsaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, jadi yang harus kita terapkan
apakah menang kalah atau berpikir menang menang? Silakan Bapak Ibu. Stimulus respon, model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang menang. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Menang menang. Kenapa? Tadi karena kita sudah zamannya berkolaborasi ya. Yang baik itu model berpikir menang-menang, karena tidak ada yang mungkin merasa dirugikan. Mungkin itu Bapak. Oke. Saya nambahin. Oke, silakan Pak Pris yang ingin menambahkan. Kalau saya perhatikan dari stimulus respon dan teori kontrol itu yang sudah ditentukan ya, Ya. itu harus direvisi di modul. Kalau menurut saya stimulus respon itu yang bagus adalah kalah-kalah, bukan menang-menang atau menang kalah. Kalau dia menang kalah, yang terjadi pada respon itu tidak ada penyelesaian. Dan menang-menang itu sama. Menang-menang itu sama. Itu akan menambah permasalahan. Jadi tiada ujung. Nah, yang benar itu adalah respon kalah-kalah. Artinya apa? Sama-sama mengalah. Nah, makanya akan ketemu, ada titik temu di situ. Nah, itu mungkin kritik dari apa yang sudah ditulis di situ berkenaan dengan respon stimulus respon. Mungkin itu Pak Pris. Oke, terima kasih Pak Pris atas masukannya. Di sini menurut Pak Pris itu harus direvisi model berpikir yang stimulus responnya itu kalah-kalah. Kemudian teori kontrolnya berpikir apa tadi Pak Pris? Berpikir menang kalah. Kalah ya. Oke, terima kasih. Nanti akan kita lakukan diskusi ya mengenai ini semua. Kemudian lanjut, disiplin positif ya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin itu yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ya Bapak Ibu, atau reward, ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu primary ya program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik buat diri sendiri. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Apa Bapak Ibu yang kita lakukan untuk bertahan hidup? Tempat tinggal, keamanan, sandang, pangan, ya Bapak Ibu ya. Itu untuk bertahan hidup. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok atau suatu kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, Bapak Ibu, pada dasarnya manusia itu perlu nggak kebebasan? Sangat perlu ya. Ya, tidak mau dikendalikan atau tidak mau dikekang. Pengennya bebas. Ya, benar tidak Bapak Ibu? Oke. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian manusia itu butuh kesenangan tidak Bapak Ibu? Butuh, ya, sangat butuh kesenangan, ya, supaya tidak stres, kata itu ya, UIP-nya benar sekali, supaya tidak stres. Makanya kita sesekali lah menyempatkan waktu untuk melakukan refreshing, jalan-jalan, ya Bapak Ibu. Oke, itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti di sini ada 2 motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Motivasi itu yang paling efektif itu ekstrinsik apa intrinsik Bapak Ibu? Ya, motivasi yang berasal dari dalam diri, ya. Berarti kita dalam melakukan sesuatu itu kalau dengan suruhan, terkadang kita melaksanakannya dengan cara terpaksa, ya Bapak Ibu. Beda kalau motivasinya dari dalam diri, otomatis kita melakukan sesuatu itu dengan senang hati, ya, dengan ikhlas, ya, untuk melakukan sesuatu. Oke. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu
ternyata peran kolaborasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dimana kita dalam menyelesaikan suatu masalah terkadang kita perlu yang namanya kolaborasi, ya. Tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu studi kasus itu kita bisa melihat kita itu berada di posisi yang mana, ya? Apakah sebagai manajer, sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, ya? Nih contohnya ya Bapak Ibu ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti di situ posisi kontrol itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum, karena peserta didik tadi dia siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja menjauhkan ibu atau bapak. Nah, guru menanyakan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menjauhkan bapak ibu. Nah, berarti di situ posisi guru sebagai membuat rasa bersalah. Oke. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di situ gurunya sebagai apa posisinya? Sebagai teman, karena ya kalau kata Pak Pris itu sebagai kancing ya. Itu bahasa keren apa bahasa apa itu Pak Pris? Bahasa James Bond. Oh, James Bond ya. Oke, berarti posisi kontrol guru itu sebagai teman. Karena ada ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Oke, itu berarti posisi kontrol gurunya sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini sebagai apa Bapak Ibu? Gurunya. Ya. Jadi sebagai pemantau. Jadi peserta didik itu dipantau dia sudah melanggar peraturan, tidak memakai atribut pada saat melakukan upacara bendera. Jadi posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti itu posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum atau teman? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Oke apa? Hukum atau teman? Di sini. Nih kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Nih. Nih. Berarti itu sebagai pemantau. Oke, lanjut.
Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman, ya kan ada. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti membuat rasa bersalah. Oke, next. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sekalian yang di dalam benak pikiran Bapak Ibu sekalian, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa bukan peraturan kelas? Harus keyakinan kelas. Yuk, uyukan. Nih, keyakinan kelas. Di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bukan, ini kan di dalam suatu kelas itu ada sebuah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan masih sifatnya terikat, anak harus mengikuti aturan-aturan sudah dibuat di kelas. Yeah. Kalau keyakinan kan sudah menimbulkan kesepakatan bersama kita harus begini. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ipen. Benar sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya dibuatnya bersama-sama, melibatkan semua peserta didik, ya, melibatkan semua peserta didik supaya keyakinan kelas itu dirancang, dibuat melalui kesepakatan, ya. Kemudian melalui kesepakatan itu kita buat, ya, di suatu kertas atau karton atau sebagai yang lain-lain, ya. Kemudian kita tempel di depan yang mudah terlihat atau mudah terbaca oleh peserta didik supaya peserta didik tadi selalu ingat karena sudah melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati. Oke. Kemudian, nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Ibu Ipen tadi, dalam membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan semua, ya, semua warga kelas atau lingkungan sekolah dan mudah untuk diterapkan, ya. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian itu sifatnya harus berkelanjutan, ya, supaya tidak monoton, ya, supaya tidak monoton. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas itu kita bisa setelah kita lakukan, kita kerjakan, kita bisa apa itu namanya kalau di akhir itu refleksi, ya, merefleksikan sudah pas belum dengan keyakinan kelas ini yang telah kita sepakati, ya. Berarti sifatnya bisa dirubah, ya, depannya, ya. Oke. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu sekalian, itu ada yang pertama yaitu tentang validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan stabilitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu terdapat
pertanyaan-pertanyaan itu berupa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari suatu solusi dari bagian permasalahan itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu, ya bapak ibu sekalian. Jadi disampaikan dalam identitas suatu permasalahan, ya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, bapak ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ternyata di sini bapak ibu sekalian itu salah satu validasi tindakan yang salah. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan, ya. Apa keyakinan kelas kita, ya? Keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati tadi apa, ya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati tadi bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya, bapak ibu sekalian, ya? Oke. Cukup ya? Oke, bapak ibu sekalian, itulah tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Tentunya dalam menerapkan budaya positif itu bapak ibu sekalian, itu tidaklah mudah, tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu perlunya suatu kolaborasi dengan rekan sejawat, ya, kepala sekolah, ya, dan yang lain-lain agar itu semua dapat tercapai, ya bapak ibu sekalian. Oke, bapak ibu sekalian, mungkin ini pemaparan materi tentang budaya positif dari saya, yaitu untuk memenuhi tugas 91/4 sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bapak ibu sekalian, bagi bapak ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, tetap semangat, ya. Semoga di angkatan yang berikutnya bapak ibu sekalian bisa lulus dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat bapak ibu, ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.